Mereka berjalan kurang dari 10 menit. Lalu pohon-pohon mulai menipis. Bayu berhenti mendadak. Ini mustahil. Di depan mereka ada papan kayu lapuk. Gerbang keluar. Tulisan. Pudar. Tali pembatas sudah putus. Dina tersenyum lega. Kita nemu. Keluar. Ilham tidak bergerak. Belum. Katanya singkat. Raka melangkah lebih dekat. Di balik gerbang itu, hutan masih ada. Sama persis, tidak berubah. Seolah gerbang itu hanya mengulang awal. Bayu memeriksa GPS. Wajahnya makin pucat. Jumlah langkah kita kembali ke angka masuk. Raka menoleh. Berapa orang yang terdeteksi sekarang? Bayu ragu menjawab. 4. Padahal mereka bertiga. Dina memanggil. Ilham. Ilham. Tidak ada jawaban. Ia menoleh ke belakang. Ilham. Mana? Raka dan Bayu menoleh bersamaan. Ilham berdiri di samping mereka. Tadi aku di sini, katanya tenang. Dina mengernyit. Sejak kapan? Ilham tidak menjawab. Ia hanya menatap Dina dengan ekspresi yang terlalu netral. Raka memperhatikan Ilham. Bukan wajahnya yang berubah, tapi kesannya. Postur Ilham kini mirip Raka. Cara berdiri, cara memiringkan kepala, seperti bayangan yang berusaha pas. Di tanah, ranting-ranting tersusun rapi, membentuk tulisan, aturan, lanjutan. Yang paling sering dilihat akan disamakan, yang paling sering dipanggil akan digantikan. Dina membaca keras-keras. Kesalahan. Ranting itu bergeser sendiri. Tulisan berubah. Sudah terlambat untuk dibaca. Dina mundur panik. Aku nggak nyaman. Ilham. Kaya. Bukan Ilham. Ilham menoleh pelan. Kenapa? Tanyanya lembut. Saya Ilham. Nada suaranya meniru Raka. Bayu memegang lengan Raka. Kalau kita salah ingat, bisiknya. Hutan yang menang. Hutan berhenti sunyi. Burung kembali berkicau. Angin bergerak seolah menunggu keputusan. Raka sadar hutan tidak bisa mengambil orang yang diingat dengan kuat. Ia hanya bisa menyamakan yang diabaikan atau diragukan. Raka menatap Dina dan Bayu. Lihat aku, katanya tegas. Ia berdiri di depan mereka. Dengarkan, aku, ingat aku. Ia menyebutkan detail dirinya, nama lengkap, ciri kecil di tangan. Kebiasaan anehnya bukan membanggakan, bukan menantang, hanya memperjelas keberadaan. Ilham mundur 1 langkah, bukan karena takut, tapi karena tidak lagi mendapat pantulan. Wajahnya mulai sulit ditangkap pandangan, seperti bayangan tanpa sumber. Ia berkata pelan, kalau begitu, aku tidak dibutuhkan. Tidak ada kemarahan, tidak ada teriakan, hanya penerimaan. Tanah di bawah Ilham tidak menelan. Ia hanya berhenti diperhitungkan. Saat Raka menoleh lagi, jumlah langkah terdengar 3, bukan 5, bukan 4, 3.
Dan untuk pertama kalinya sejak masuk, hutan terasa tidak memperhatikan mereka lagi. Langkah mereka kini terdengar jelas. 3 pasang kaki. Tidak lebih, tidak kurang. Hutan tidak lagi meniru. Ia hanya membuka jalan. Jalur tanah di depan mereka melebar, tidak bercabang, tidak berputar. Raka menoleh ke belakang. Tidak ada gerbang, tidak ada penanda. Seolah hutan memutuskan, cukup sampai di sini. Dina berjalan sambil menahan napas. "Ra," bisiknya. "Kok rasanya kayak baru bangun tidur?" Raka mengangguk. "Itu karena kita tidak lagi dihitung." Bayu berhenti sebentar. Ia menatap pepohonan. "Aku ngerasa ada yang tadinya penting," katanya. "Tapi kalau kupaksa ingat, malah kosong." Raka menjawab pelan. "Itu bukan kehilangan, itu penyesuaian." Dan anehnya, kata itu terasa benar. Jam tangan Raka bergetar. Pukul ke-11,07. Padahal tadi hampir sore. Langit terlihat lebih muda. Cahaya matahari jatuh normal di sela daun burung berkicau tanpa jeda. Hutan tidak lagi sunyi berlebihan. Mereka melihat tanda merah di pohon. Batas wilayah. Catnya lama, nyata. Bukan ukiran, bukan pesan, bukan aturan. Hanya penanda biasa. Raka melangkah melewatinya. Tidak ada apa-apa yang terjadi. Dina menyusul. Bayu terakhir. Langkah tetap 3. Di luar hutan, mereka berhenti. Dina akhirnya bertanya, "Kita tadi sama siapa?" Bayu membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Raka menjawab dengan hati-hati, "Seseorang yang memastikan kita tahu cara pulang." Nama itu tidak disebut dan tidak perlu. Jauh di dalam hutan, di jalur yang tidak lagi dilalui, 4 jejak kaki memudar menjadi 3, bukan dihapus, tidak disamarkan, hanya dikembalikan ke tanah. Mereka tidak melapor, tidak membuat konten, tidak menandai lokasi. Mereka sepakat diam, bukan karena takut, tapi karena tahu hutan itu tidak jahat, hanya menjaga keseimbangan. Jumlah beberapa minggu kemudian, Raka membuka peta lama. Jalur Watu Ireng masih ada, tidak berubah. Namun di catatan kecilnya, ia menulis 1 kalimat saja. "Masuklah dengan jumlah yang benar, pulanglah tanpa membawa sisa." Ia menutup buku, dan sejak hari itu ia tidak pernah lagi berjalan tanpa menghitung siapa yang benar-benar ada di sampingnya.